Immanuel. Ayatnya ada di slide, bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, seorang perempuan muda akan mengandung. Lalu nama ketika ia nanti akan dilahirkan adalah Immanuel. Siapa yang akan menamakan ini? Disebutkan kata ia akan menamakan. Ia ini tentu perempuan. Dan kita sudah mengerti ini berkaitan dengan kelahiran Yesus. Pada waktu Yesus dilahirkan, sebelum dilahirkan nama sudah disiapkan. Bahkan sebelum perjanjian baru sudah diberitahukan jauh sebelumnya. Masih dalam era perjanjian lama sudah dinubuatkan. Seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang namanya disebutkan adalah Immanuel. Dan sebenarnya Immanuel bukan nama. Immanuel itu bukan nama, itu adalah title atau gelar. Nanti itu kita akan lihat. Tapi karena disebutkan akan menamai dia, akan memberikan nama, jadi kita mengerti itu adalah nama, tetapi walaupun itu sebenarnya adalah title, gelar. Oke, itu sebabnya pada bagian slide ini saya membedakan antara name and title, antara nama dan gelar. Kita mulai dengan nama. Siapa yang memberikan nama ini? Siapa yang memberikan nama ini? Oke. Itu ditulis dalam Lukas pasal 1 ayat 31. Maria ketika itu masih sedang pacaran ya, bertunangan dengan Yusuf. Dan malaikat memberikan petunjuk nama apa yang akan diberikan ketika anak ini lahir. So the angel instructed her, Mary, to give the name. Dan nama itu adalah Yesus. Kapan nama itu diberikan? Kapan nama itu diberikan? Kita sekarang bicara tentang nama ketika ini diberikan. Lepas dulu dari nubuatan di dalam perjanjian baru. Karena nama yang dinubuatkan dalam perjanjian baru beda dengan nama yang disebutkan di perjanjian baru. Ya, nama yang dinubuatkan dalam perjanjian lama beda dengan nama yang disebutkan dalam perjanjian baru, walaupun pengertiannya sama. Kita akan lihat nanti. So when baby Jesus was about to be circumcised on the 8th day, jadi nama ini diberikan pada waktu anak yang dilahirkan ini sudah berumur 8 hari. Dan itu kebiasaan orang-orang Ibrani dulu. Mulai dari Abraham. Ketika dapat keturunan, maka pada hari yang ke-8 setiap anak laki-laki harus disunat. Nah, he should be circumcised, harus disunat. Mengapa? Karena sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Dan setiap anak laki yang dilahirkan harus disunat. Bagaimana dengan sekarang? What about the practice of circumcision in this modern era? Oke, tentu di agama yang lain itu adalah ritual keagamaan. Bagi umat Kristen, bila mana dia di-circumcise, maka itu berkaitan dengan kesehatan. Oke, jadi anak ini diberi nama pada waktu dia mau disunat pada hari yang ke-8. Jadi namanya adalah Yesus. Waktu Maria masih sementara bertunangan dengan Yusuf,
Maka malaikat ini kasih tahu, ngana mesti kasih nama dia. Nama yang engkau harus berikan adalah Yesus. Dan betul, ini di pasal 1 ayat 31, dan pada pasal 2 ayat 21 Injil Lukas, nama itu diberikan pada waktu dia di-circumcise. Mari kita lihat arti dari nama ini. Nama Yesus ini dari bahasa Ibrani Yehoshua. Yosua ini adalah kependekan dari 4 huruf yang dalam bahasa Ibrani itu dikenal dengan tetragrammaton. Tetra itu 4. Grammaton itu berkaitan dengan tata bahasa atau bahasa. Grammar, dari sinilah muncul kata grammar. Jadi tetragrammaton itu adalah 4 abjad, 4 huruf Ibrani yang disingkat dari kata Yosua. Muncul kata dari 3 huruf ini YHWH. Yang kemudian kalau dulu kan bahasa Ibrani itu tidak punya huruf hidup. Tidak punya huruf hidup. Semua itu konsonan, huruf mati semua. Bagaimana mau dibaca kalau itu huruf mati? Nggak bisa. Siapa mau baca ini? Nggak bisa. Nah, untuk mempermudah membaca maka ditambahkanlah vokalnya, huruf hidupnya. Ditambah A dengan ditambah E. A di antara Y dan H dan E di antara W dan H. Maka bisa disebutkan, orang. Orang bisa sebut nama itu, Yahweh. Tetapi sebenarnya ini berkaitan dengan luar biasa, nama dari Allah itu maha dahsyat. Itu sebabnya karena mereka sangat menghormati akan nama Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Orang Ibrani itu sampai takut mau sebut nama, jangan sampai salah sebut. Nah, supaya akhirnya bisa disebutkan, maka ditambahkan huruf hidup, yaitu Yahweh, artinya Lord dalam huruf besar, adalah Tuhan. Atau Yahweh dan Yasha. Jadi Yehoshua ini muncul diambil dari kata atau derive from ini dia tetragrammaton YHWH. Jadi diambil dari 4 huruf ini yang artinya Tuhan, dan Yasha artinya saves. Jadi kalau kita lihat di sini arti daripada kata Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Nah, oleh karena pengaruh daripada bahasa Aram selama masa penawanan di Babylon, maka kata Yehosua ini menjadi kata Yesua. Dari kata Yesua ini kemudian muncul dalam bahasa Latin Yesus. Dan dari Yesus ini muncullah kata Yesus. Ya. Yesua and Yesus artinya God saves, Allah yang menyelamatkan atau Tuhan yang menyelamatkan. Sekarang itu adalah nama. Sekarang mari kita lihat dengan gelar. Apa saja gelar daripada Yesus itu? Yesaya pasal 9 ayat 6. Bagimu akan lahir ya, bagi kita akan lahir seorang anak, dan kepadanya dan pemerintahan akan berada di pundaknya, dan dia akan disebut Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nama daripada Yesus dalam perjanjian lama dikenal sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, dan Raja damai. Itulah gelar. Dan kemudian dalam Yesaya 7 ayat 14, Tuhan sendiri akan memberi tanda kepadamu bahwa perempuan muda, virgin artinya kalau dulu bahasa Alkitab dulu terjemahan lama disebut
anak darah, anak darah. Ya, wanita yang masih muda, masih perawan. Perawan ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan disebut Immanuel, akan dinamai Immanuel. Lihat ini, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang maha besar, Bapa yang kekal dan Raja damai, kemudian Immanuel. Immanuel, kita sudah tahu arti Immanuel, tetapi mari kita lihat makna dari Immanuel ini. Immanuel artinya Jesus is God and that He dwelt among us in His incarnation and He is always with us. Jadi Immanuel ini artinya Yesus itu adalah Allah dan karenanya Dia tinggal di antara manusia di dalam inkarnasinya dan Dia selalu bersama dengan kita. Jadi kapan Yesus tinggal dengan manusia? Ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Kita lihat kata dasar dan pengertian dari kata Immanuel ini. Kata depan im itu artinya with atau dengan. Nu artinya kita dan El itu adalah Allah, di Almighty God. Jadi Immanuel ini terbentuk dari 3 kata dasar, im, nu, dan el. Im ini kemudian ketika dihubungkan dengan nu, jadi Immanu, tinggal ditambah el-nya, maka jadilah kata Immanuel. Artinya Allah ya, beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Saya jelaskan sedikit latar belakang muncul kata Immanuel di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, itu ayat tema kita. Tahun 762 sampai dengan 709 adalah eranya Ahas itu menjadi Raja Yehuda, kerajaan yang sudah terpecah. Yang utara itu Israel, Samaria, yang utara itu Samaria, yang selatan itu adalah Yehuda. Dan Ahas menjadi raja di tahun 762 sampai 709 sebelum Kristus. Kalau lihat kalau tahun-tahun sebelum Masehi ini dari dia mundur-mundur. Oke. Nah, Yesaya 7 ayat 1 sampai ayat 2 dalam zaman Ahas raja Yehuda, maka Rezin raja Aram maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Ayat 2. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Nah, saudara-saudara, ini Raja Ahas ini dan seluruh umat Tuhan ini, penduduk Yehuda ini, ketika mendengar bahwa Raja Aram itu yaitu Rezin, dia sudah berkemah, mengepung akan kota Yerusalem, maka mereka ketakutan. Rajanya ketakutan, penduduknya ketakutan. Ahas ketakutan, orang-orang Yehuda ini ketakutan. Janji nubuat, janji Allah kepada Ahas dan konteks dalam nubuatan. Ketika dalam keadaan ketakutan, maka datanglah firman Tuhan pada ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. The Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Immanuel. Akan menamai dia Immanuel. Jadi wanita ini, virgin ini, perempuan yang masih muda, perawan ini akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel. Jadi Immanuel ini dalam ayat ini bermakna 2. Makna yang pertama adalah nubuatan di perjanjian lama tentang lahirnya Yesus. Nanti kita akan lihat di Matius pasal 1 dan Lukas 1 dan Lukas pasal 2. Dan kemudian ini adalah support
dari Tuhan terhadap Raja Ahaz yang ketakutan karena diserang oleh Raja Aram, seluruh penduduk juga ketakutan, maka datanglah ini. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Immanuel, karena Allah akan besertamu. Oke, kita terus. Immanuel ini berlanjut sampai pada zaman Hizkia. Hizkia itu adalah anak dari Ahaz. Dan Hizkia memerintah tahun 701. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut Sanherib. Sanherib ini Raja Assyria menyerahkan Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Hizkia adalah raja dan Yesaya adalah nabi pada zaman itu. Raja Hizkia ini ketakutan dan kemudian Hizkia bersama Nabi Yesaya mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan sesuai dengan 2 Tawarik 32 ayat 20 dan dia mendapatkan kekuatan dan keyakinan dari Allah. Saudara-saudara, mungkin kita perlu renungkan ini. Ketika kita menghadapi ketakutan hidup dengan berbagai persoalan hidup. Satu-satunya cara adalah berdoa kepada Tuhan. Dan itu yang telah dilakukan oleh Hizkia. Dia berdoa kepada Tuhan bersama dengan Nabi Yesaya. Dan mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dapat keyakinan bahwa mereka mampu untuk menghadapi akan semua tantangan, serangan-serangan dari musuh. Bila kita menghadapi akan berbagai musuh dalam kehidupan kita. Musuh kita itu bisa manusia. Musuh itu bisa berbagai persoalan hidup. Cara satu-satunya adalah berdoa kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk melawan akan kesulitan kehidupan yang ada setiap hari. Di ayat 21, 2 Tawarik pasal 32, The Lord sent an angel to destroy Sennacherib's mighty men, leaders, and captain. Jadi ketika mereka berdoa, Tuhan kasih kekuatan kepada mereka, Tuhan kasih keyakinan diri kepada Hizkia, dan kemudian ketika mereka berdoa kepada Tuhan, sekarang Tuhan yang berbuat, Tuhan yang kendalikan. Mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu berperang, karena Tuhan yang akan mengalahkan akan raja ini. Raja Assyria Tuhan akan kalahkan. Jadi Tuhan mengirim akan malaikat. Ini cara Tuhan untuk mengalahkan akan musuh umat Tuhan ini. Tuhan kirim malaikat lalu menghancurkan akan orang-orang perkasa dari Sanherib, pemimpin bangsa ini, dan kemudian komandan dari pasukannya Sanherib ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Malaikat itu memusnahkan, melenyapkan akan semua mereka. Apa yang terjadi dengan Sanherib? Dia pulang rumah dengan rasa malu yang luar biasa, dan kemudian anak-anaknya membunuh akan dia, anak-anak laki-laki dari raja ini. Bayangkan ya, anak sendiri yang membunuh. Kenapa? Tentu mereka lihat bagaimana orang tua mereka sebagai raja yang telah berlaku kejam dan tidak adil. Anak-anak sendiri membunuhnya dengan pedang di rumah dari dewa dari raja ini. Punya dewa yang diandalkan oleh Sanherib. Dewanya bernama Nisrok. Dewa Nisrok ini adalah andalan daripada Sanherib. Tuhan melalui malaikat melenyapkan akan orang-orang perkasa dari Sanherib, pemimpin-pemimpin dan komandan pasukan dari Sanherib. Mereka dilenyapkan, sedangkan dia sendiri, Sanherib, dibunuh oleh anak-anaknya di rumah berhala utama dari Sanherib, berhala Nisros. Immanuel untuk Hizkia dan ayah yang sudah liwat itu. Ini kan ayahnya adalah Ahaz. Pada zaman Ahaz itu muncul itu Yesaya
pasal 7 ayat 14. Ialah Immanuel. Oke. Kita lihat makna Immanuel pada zaman Ahas ini. Ada beberapa makna dari Immanuel pada zaman Ahas ini, tetapi makna yang utama adalah mengenai kehadiran Allah. Allah hadir ketika Ahas menghadapi kesulitan. Allah hadir ketika dia merasa takut. Ya, bayangkan dia sampai gemetar seperti pohon yang bergoyang, si Ahas ini bersama dengan penduduk Yehuda ketakutan. Tetapi ketika dalam keadaan ketakutan ini datanglah Immanuel. Allah itu hadir di sana. Untuk apa Allah hadir di sana? Pertama, memberikan keyakinan kepada Ahas bahwa dia tidak perlu terus-menerus takut. Memberikan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Memberikan kekuatan kepadanya. Tadinya soloyo. Bila mana kita menghadapi akan macam-macam persoalan hidup. Saudara-saudara yang loyo pertama tompe pikiran. Loyo pertama tompe pikiran. Orang punya hati jadi ciut. Bukan cuma ciut, sakit hati ini. Sakit hati. Sakit hati ini boleh jadi oleh karena faktor eksternal. Ada pihak yang lain yang membuat saya menjadi sakit hati. Tapi disinilah kesempatan Tuhan memberikan kekuatan. Dia adalah Immanuel ketika kita dalam keadaan tidak lagi berdaya, kehilangan kekuatan. Dia hadir untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang sudah hilang harapan. Dia itu sebagai Immanuel untuk menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Sudah dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan angkat, Tuhan kuatkan, Tuhan selamatkan. Dan bukan cuma itu, dia akan lindungi terus. Kita perlu yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga, apalagi secara komunitas yang lebih besar dalam bentuk gereja, dan lebih besar lagi dari itu. Tuhan akan memberikan keyakinan, memberikan kekuatan, pengharapan, akan menyelamatkan dari keadaan yang paling buruk sekalipun. Dan Tuhan akan memberikan perlindungan dari saat sekarang dan seterusnya. Kemudian dia akan membimbing kita. Menghadapi akan kesulitan, kadang-kadang kesulitan itu Tuhan izinkan. Kenapa ada kesulitan? Kesulitan itu bagi Allah adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia adalah Immanuel. Dia adalah Immanuel. Dia akan membimbing kita. Tadinya kita sementara terperangkap dalam kegelapan, kekelutan kehidupan, masalah-masalah kehidupan. Di sana ada terang dan Tuhan akan membimbing kita, membawa ke sana. Tuhan akan melepaskan kita dari pergumulan kehidupan. Dia juga akan menopang ketika kita tidak lagi punya kekuatan, kita lemah dengan berbagai kesulitan kehidupan, masalah kehidupan. Tuhan siap untuk menopang kita dan yang akhir adalah dia memberkati. Dia akan memberkati kita semua. Nah inilah makna Immanuel dalam pengalaman Raja Ahas. Kalau saudara buka Bible Commentary, ini sebenarnya ada dalam Bible Commentary yang seri, yang lama itu yang warna hijau. Karena sekarang kan 3 kali itu. Warna hijau, kemudian coklat, dan kemudian warna yang biru tidak terlalu biru tapi kebiru-biruan. Di warna hijau itu ada ini semua ini kata-kata ini, ide-ide ini, dan dalam Bible Commentary yang lain kita boleh lihat. Yang Bible Commentary kasih mungkin dari komentari yang satu dia kasih itu yang to give confidence, to give strength. Di Bible Commentary yang lain dia kasih give hope, to save. Di yang lain dia kasih to protect, to guide, to sustain, and to bless. Inilah makna Immanuel dalam kehidupan dari Raja Ahas. Dan itu akan terjadi di akhir zaman ini. Akan terjadi, Tuhan janjikan kepada umat-umatnya di akhir zaman ini. Dan penggenapannya dalam perjanjian baru, konteks dan janji Allah kepada Yusuf dan Maria. Itu dan Yesaya 7 ayat 14 itu kan seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan
ia akan diberi nama Immanuel. Itu Yesaya 7 ayat 14. Pengenapannya adalah di dalam perjanjian baru. The Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Immanuel. Nah, inilah dia pengenapannya. Pengenapan Immanuel dalam kehidupan Yusuf. Matius 1 ayat 19 sampai 20. Yusuf suaminya, suami Maria, bermaksud menceraikan dia dengan diam-diam. Masih batunangan kok, kenapa sudah hamil? Kita tidak pernah tidur sama-sama dengan dia. Kan dia jaga dia punya martabat. Dan dia juga jaga itu martabat dari tunangannya, Maria. Dia mau bikin malo DP istri, DP tunangan. Dia juga jaga dia punya martabat. Lalu apa yang dia buat? Dia diam-diam mau kasih cerai supaya orang tidak tahu. Dia diam-diam, bijaksana sekali. Tetapi malaikat melihat akan rencananya ini. Ketika ia menimbang maksud itu, malaikat Tuhan muncul di dalam mimpi. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Apa kata yang penting di sini? Kata kunci di sini yang saudara dapatkan di sini. Takut. Apa kata kunci yang saudara temukan dalam Ahaz? Sama, takut. Takut terhadap bangsa Aram. Karena mau menyerbu akan mereka. Di zaman Hizkia, anak dari Ahaz. Sama kata kuncinya, penyebab. Kenapa Immanuel itu datang? Karena takut. Sekarang di penggenapannya dalam perjanjian baru, Yusuf, dia pikir-pikir, cilaka kita punya kehidupan. Jadi dia dihantui dengan perasaan takut, tapi dia mau jaga dia punya martabat, dia mau jaga juga nama dari tunangannya, maka dia pikir mau kasih cerai Jo, diam-diam. Tuhan melihat ini dan Tuhan kirimkan pesan lewat malaikat melalui mimpi. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Do not be afraid to take Mary as your wife. Do not be afraid. Mari kita lihat Immanuel dalam kehidupan dari Maria. Kata malaikat itu kepadanya, janganlah engkau takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Di perjanjian baru, di Lukas pasal 1 ayat 30 dan sampai 31 hanya menyebutkan nama Yesus. Di mana Immanuel itu disebutkan? Di dalam Matius 1 ayat 23 itu disebutkan. Immanuel. Oke, nah, sebelum kita datang ke bagian akhir, 3 ini masalahnya sama. Ahaz ketakutan sampai kepada zaman Hizkia. Hizkia juga ketakutan terhadap bangsa kafir, terhadap musuh yang akan menyerang mereka, tapi kerajaan yang akan menyerbu mereka. Di tengah ketakutan itu datanglah Immanuel. God is with us. Immanuel kepada Ahaz, Immanuel kepada Hizkia. Dan di penggenapannya dalam perjanjian baru, ketika Yusuf sedang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan malu dan lain sebagainya, dia rencana untuk menceraikan tunangannya, datanglah Immanuel kepada Yusuf. Lalu kemudian terakhir kepada Maria. Maria juga sama. Jadi ketika takut menghadapi akan pergumulan hidup, maka Immanuel itu datang. Apakah kita menikmati Immanuel dalam kehidupan kita? Ketika kita bergumul dengan masalah-masalah kehidupan, jangan pernah lupa bahwa Immanuel ada.
Kita masalah pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Immanuel itu ada. Kehilangan apa saja dalam kehidupan kita. Kita kehilangan keluarga, orang yang dicintai dalam keluarga, istri, anak, suami, hilang. Jangan lupa, Immanuel tetap ada. Kita struggle dengan kesehatan dan penyakit. Ada bahkan sudah bertahun-tahun berdoa, Tuhan tolong kasih kesembuhan. Bergumul. Tuhan masih tetap ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Kesehatan kita menjadi semakin buruk, Tuhan tetap ada di sana. Penyakit macam-macam, termasuk saya. Saya punya jantung terganggu sejak dari dulu. Dia punya masalah itu, dia punya ritme jantung, irama jantung itu tidak normal, tidak stabil. Saya sudah pernah kasih informasi ini. Jadi kadang-kadang dia jalan begini. Kalau yang normal kan dia tak 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 itu normal. Dia punya irama jantung. Tapi pernah saya alami begini. Tak tak tak, dia diam sedikit lalu tak 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 tak. Nggak normal kan? Nggak normal. Dan saya pergi ke dokter jantung. Dia kasih obat, oh enggak masalah itu. Dia bilang itu cuma masalah ritmenya bapak punya jantung. Saya kasih obat dan pokoknya olahraga Jo. Itu akan hilang sendiri. Dan saya jalannya betul. Aman. Tadinya apa kita itu di kampus kan, kampus Unclub itu dari gedung administrasi itu, gedung perkantoran mau ke gereja, ke Pioneer Chapel, ada itu tangga-tangga tapi tidak tinggi. Itu kan cuma rendah sekali. Tapi kalau kita naik situ, apa kita rasa hosa sekali. Biasa kita putar kampus, saya jalan lari lagi. Saya suka supaya cepat basuar. Lari-lari. Ini kita mau berjalan, belum lari, baru berjalan cepat. Apa kita harus setengah mati nih? Kenapa? Sebab hosa. Dan pergi ke dokter. Dan dokter kasih tahu, saya punya masalah itu. Tapi dia tidak usah khawatir, nanti mau kasih obat, mau hilang ya. Mau hilang dia. Dan betul, dikasih obat, saya exercise, naik Kelabat itu walaupun cuma hanya seperberapa dari ketinggian Gunung Kelabat. Tapi memang tanjakan sekali itu, di Bukit Doa, di kaki gunung itu. Jadi objek turis tempat itu. Nah kan pergi dengan istri saya, kami pergi. Setiap hari Minggu pagi kami pergi. Dan menolong sekali. Exercise tambah dengan obat, lalu pikiran tenang, saya berdoa kepada Tuhan, berikan saya jantung yang sehat agar saya bisa melayani dengan lebih leluasa untuk Tuhan. Dan Tuhan kasih itu. Jadi berapa tahun itu sampai datang ke tempat ini, masih ada satu tahun di sini, semua 2 tahun, biar Papa muncul ulang. Kita makan itu BlackBerry, saya baca di internet, Google, blueberry, rupanya ini bagus sekali untuk jantung. Mbak hilang itu, bagus juga. Tapi saya ke dokter, karena sudah ada insurance, Elder Wayne ada urus akan insurance sampai keluar dari, bagus sekali. Aman di Pak Dokter, nanti saya dianjurkan untuk nanti pergi ke dokter jantung, nanti mau cek. Dan saya rasa ketika cek, dokter kasih obat akan kembali seperti semula. Nah kita kalau naik tangga di rumah kan tangga, kalau kita naik cepat situ sampai di atas, saja. Apalagi kalau mau itu tunggu di bawah, orang semua keluar misalnya, dia di oto, kita masih di atas, kita mesti lari cepat-cepat. Sampai masuk di oto lagi, kalau dia suruh berdoa. Kalau hosa mau berdoa setengah mati. Tapi tenang sedikit sudah aman.
Ini masalah kesehatan, saudara-saudara. Siapa saja menghadapi masalah ini. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Konsekuensi salah satu adalah dengan kesehatan kita. Mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Waduh. Tapi Tuhan itu baik, Dia tolong. Dan kalau itu terjadi, jangan putus asa, oleh karena Immanuel tetap ada. Dia akan support, dia punya cara tersendiri bagaimana membuat kita bisa mampu menanggulangi masalah kehidupan kita. Kita sendirian, terpisah dengan keluarga. Hidup sendiri, tanpa ada supporter siapa-siapa. Tuhan ada di sana. Kita dilukai oleh bisa saja sahabat, kenalan, teman dekat sekali. Bisa saja ini terjadi. Mungkin karena salah pengertian sehingga saya yang jadi korban. Jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ada di sana. Call His name. Saya ambil bagian tengah. Sebenarnya, and they shall call His name. Mereka akan menamai Dia. Tapi saya ambil kata yang ini, call His name. Namai Dia. Pengertian yang lain, panggil namanya. Siapa nama yang kita perlu panggil? Immanuel. Adalah nama lain dari Yesus. Dia hadir tengah-tengah kita, menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Oleh karena Dia mau merasakan akan kesulitan kita. Dia tidak bisa merasakan lengkap penderitaan manusia tanpa Dia menjelma jadi manusia. Waktu Dia masih Allah, Dia turun ke dunia. Bayangkan kalau Dia turun ke dunia ini tanpa menjelma jadi manusia, Dia orang mau tembak Dia, tidak akan. Orang mau sakiti Dia tidak akan rasa. Bagaimana Dia mau rasakan penderitaan manusia kalau Dia tidak menjelma? Ketika Dia menjelma, berinkarnasi jadi manusia. Orang tampar Dia sakit. Orang tombak Dia, tentara Roma tombak Dia. Eloi, Eloi, lama sabatanai. Eli, Eli, lama sabaktani. Dia mengerang, berseru kepada Bapa. Mengapa? Karena Dia dalam keadaan manusia. Dia menjadi manusia karena Dia mau merasakan akan penderitaan kita. Dan Dia hadir sebagai Immanuel. Immanuel, sekarang sampai Yesus datang. Setialah kepada Tuhan adalah doa saya. Tuhan berkati kita semua. Amin.